Jangan sombong lah kau, bicara-bicara kritik-kritik kau, you have done nothing. Gas saja saya bilang. Kenapa? Sepanjang kita tidak ada konflik of interest, dan itu kepentingan nasional, kenapa mesti takut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel YouTube gua, Hairun Imam. Nah, ini ada pidato yang sangat luar biasa dari Bapak Luhut Binsar Panjaitan yang sepertinya beliau ini marah besar kepada para pengkritik tanpa dasar, para pengkritik yang tanpa mampu mengapresiasi kinerja-kinerja positif dari para pemimpin-pemimpin bangsa kita, teman-teman. Mereka mengkritik membabi buta, mengatakan semua jelek dan segala macam. Dan ini yang tidak fair menurut saya. Dan juga Pak Luhut tadi ya. Dan juga Pak Luhut mengatakan, you have done nothing. Kau ini tidak ada apa-apanya, jangan sombong kritik-kritik. Waduh. Kau dulu jadi pejabat, ternyata mencuri juga. Waduh, ini sepertinya Pak Luhut sudah marah besar, teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Saya senang sekali bisa hadir di acara hari ini, pagi ini, karena menurut saya ya mengenai penggunaan produk dalam negeri ini menjadi salah satu sukses story dari pemerintahan sekarang ini, yang saya kira telah membuat banyak efisiensi di kiri kanan yang membuat Indonesia ke depan ini makin bagus. Tadi saya kira sudah dijelaskan oleh Pak Agus mengenai progres daripada belanja dalam negeri ini menggunakan e-katalog ini dan belanja dari kementerian. Tadi pagi saya di-brief juga oleh Pak Kepala BPKP, Pak Ateh. Kita tuh jangan hanya bisa menghabiskan anggaran, tetapi juga harus berkualitas dan juga efisien. Saya ulangi, berkualitas dan juga efisien. Itu juga permintaan daripada Presiden Joko Widodo. Jadi saya berharap kita semua tidak hanya berpegang, anggaran cepat habis tapi tidak berkualitas. Tadi pagi saya di-brief lagi oleh Pak Ateh betapa banyak inefisiensi kita di kiri kanan, dan saya sudah minta tadi dibuat gambaran inefisiensinya itu di mana. Karena harus semua terukur. Jadi ada measurement dari setiap policy yang kita buat. Selama ini kita buat banyakkan ini, tapi kita nggak tahu outcome-nya itu sesuai nggak dengan uang yang kita spending untuk tadi mencapai sasaran itu. Kedepan kita harus lakukan itu. Seperti sekarang e-katalog ini sudah jelas-jelas mengurangi korupsi di dalam negeri. Ya. Luar biasa. Ya, dulu saya tahu OTT itu kampungan, banyak yang marah ke saya. Tapi sebenarnya betul. Kalau kita membangun sistem yang baik, kan tidak ada OTT lagi. Betul, atau berkurang pencegahan. drastis OTT. Pencegahan lebih penting. Karena semua belanja ke mesin. Lah mesinnya kan tidak bisa disogok. Nah, jadi diaudit oleh tadi BPKP, benar nggak barang ini buatan dalam negeri? Karena itu tadi sudah kelihatan tadi testimoni daripada UMKM. Jadi kita harus betul target. Jadi UMKM itu harus betul menikmati tadi penggunaan produk dalam negeri yang 1.600 triliun tadi. Dan angkanya itu terus berkembang sejalan dengan perkembangan ekonomi kita. Bapak Ibu sekalian, kita mau negeri ini ke depan makin transparan. Sehingga tadi menyangkut government teknologi, GovTech itu kita harus betul-betul tuntaskan. Ya mungkin sementara kita dukcapil dulu pakai datanya sehingga setiap orang punya ID. Sehingga misalnya 30 triliun dana subsidi pupuk itu langsung aja ke orang yang targeted gitu. Sehingga tidak bocor di mana-mana lagi. Begitu juga hal-hal yang lain, bansos misalnya. Kita nggak tahu ya kan? apakah jumlah real bansos itu berapa. Tapi dengan sekarang kita sedang berjalan ke arah tadi GovTech itu, yang sekarang sedang dikerjakan, dan kita harap paling tidak sampai Dukcapil itu bisa selesai bulan Juli ini, itu akan membuat Indonesia lebih maju lagi satu langkah. Jadi orang yang mau korupsi ya makin susah.
Dan itu yang saya katakan tadi, pada dasarnya manusia itu punya sifat baik, sifat jelek. Makanya ada agama, ada undang-undang, ada peraturan dan sebagainya. Tidak cukup itu, dibuatlah ekosistem yang bagus. Dengan apa? Digitalisasi tadi misalnya. Di mana orang tidak bisa lagi bermain-main dengan itu. Bapak Ibu sekalian, Transparansi ya. saya ingin menyampaikan bahwa efisiensi kita itu masih, tadi Pak saya di brief lagi data dari ini, bicara data ya. Ini bukan bicara perasaan, bicara data. Dari Pak Bicara Ateh, perasaan. itu kita banyak masih belum efisien di mana-mana. Misalnya di kelapa sawit, masih ada inefisiensi di sana sini yang kita masih bisa menarik berapa tadi, 172 triliun potensi untuk ditarik dari sana. Nah, sekarang kita mau kejar itu. Kami mau rapat nanti ke depan besok minggu depan di Jakarta untuk tadi manggil orang itu. Ya, mengundang kementerian yang terlibat, kenapa Anda membuat peraturan yang malah menghambat peraturan yang satu. Itu selalu kelemahan kita. Saya lapor Bapak Presiden, kemarin misalnya ada satu kementerian, peraturan-peraturan dalam kementerian itu satu sama lain ada yang tumpang tindih sehingga tidak bisa jalan. Iya, tumpang tindih Tujuannya peraturan kan tuh untuk banyak sasaran untuk kepentingan Republik Indonesia. Jadi peraturan itu harus diharmonisasi sehingga tetap tujuan itu tetap tercapai. Gimana ya kan dulu-dulu mungkin peraturan itu dibuat untuk ya diri sendiri teman-teman. Tujuan itu tetap tercapai. Jadi kita harus tetap berpegang teguh pada tujuan sehingga upaya-upaya yang kita lakukan itu betul-betul bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, saya bercontoh lagi. Tadi saya dibisikin lagi oleh Pak Sandi Uno Banyak pembisiknya mengenai Bapak ya. pesawat terbang. Kita bikin peraturan tidak boleh asing 51%. Harus semua dalam negeri. Kalau dia sudah TPK, biarin aja. Biar aja bersaing, kan cuma 5 pelabuhan besar di Indonesia. Ya, saya udah bilang Pak Bu Nika waktu itu. Bali, Surabaya, Jakarta, Ujung Pandang atau Medan apalagi itu. Ya suruh bersaing. Kita mau bikin, minggu depan sudah saya minta kita rapat, kita akan harmonisasikan peraturan itu semua. Karena kalau pesawat kurang, bayangkan mau ke Bali, harus lewat mana dulu? Lewat Kuala Lumpur dulu. Kan kosnya jadi tinggi. Ya Garuda harus berani bersaing. Airline harus bersaing. Bersaing ya. Jadi jangan dilindungi terus. Jangan manja. Semua harus profesional. Nah kalau itu kita lakukan, kita berani melakukan itu, saya kira baru Indonesia ini makin baik ke depan. Jadi jangan dicekoin aja terus-terusan. Ini dia harus subsidi di Indonesia Timur, ya suruh aja yang investasi sini subsidi juga di fuel di Indonesia Timur. Dan saya kira Pertamina sekarang sudah makin paten dan untungnya makin banyak dan makin efisien. Dia harus berani bersaing dengan yang lain. Masa kalah dengan Singapura? Emangnya apaan? Emangnya Singapura itu lebih hebat dari kita? Enggak lah. Waduh, Pak Lut keren banget. Keren banget. Kita ini aja kadang-kadang yang konyol, maaf ya saya agak ngomong gak ganu. Orang-orang kita sendiri tidak menghargai bangsanya sendiri. Dia merasa bahwa kita kalah dengan yang lain. Kita kurang, memang kurang. Yang itu yang sedang kita perbaikin. Seperti hiburan, tadi Pak Odo lapor sama saya. Bayangkan kita kemarin minggu lalu selama 2 minggu nggak bisa ke Singapura. Karena ada Taylor siapa itu, ada show-nya di sana. 9 hari hotel itu penuh. Kenapa? Karena di Indonesia nggak bisa pertunjukan dia. Terus saya bilang kemarin kita rapatin, pokoknya 6 bulan ke depan, 6 bulan dia sudah dapat izin. Kontrak aja, saya ada satu pemain dalam bidang hiburan ini. Saya bilang kamu cari yang lain tuh udah kontrak aja berapa lama. Apa yang diberikan Singapura kita berikan sama dia. Waduh. Kita harus berani bersaing. Iya, betul. Lah kalau Singapura bisa untung, masa kita nggak bisa untung? Emang kita bodoh apa? Kan nggak juga. Ini orang hebat-hebat kok. Tapi kita harus kompak semua. Ya kita sontek aja dulu kalau kita belum tahu. Kita adjust kiri kanan kita untuk tadi kepentingan nasional kita. Kenapa susah amat? Kita harus kompak itu. Kita harus saling mengingatkan. Bukan tidak boleh dikritik. Kita berikan kritik-kritik membangun untuk Republik Indonesia. Orang waktu e-katalog main pertama, saya ingat 2 tahun yang lalu, semua pesimis dengan itu. Hari ini
Anda lihat tadi angka-angka itu. Walaupun kita belum semua puas, karena saya minta Pak Ateh, audit itu, benar nggak buatan dalam negeri? Terus beliau bilang, Pak, iya mah ayah keneh yang, saya bahasa Sunda lagi. Ini ada juga yang masih tak jelas ini katanya. Saya bilang, gas saja, saya bilang sama dia. Saya takut kamu. Gas saja. Kelapa sawit sama juga gitu. Gas saja saya bilang. Kenapa? Sepanjang kita tidak ada konflik of interest dan itu kepentingan nasional, kenapa mesti takut? Kan kita yang punya. Kan kita buat untuk sama-sama. Yang ngatur kita-kita juga semua. Jadi teman-teman sekalian, saya titip. Kita harus bicara betul-betul proaktif membuat yang terbaik buat negara ini. Juga tadi rancangan undang-undang P3DN ini maksud kita sebenarnya juga untuk tadi melindungi ini. Jangan nanti pemerintahan yang akan datang ada oknum-oknum di sana lagi pengen tidak terjadi karena orang suka kekacauan itu di mana dia bisa hidup di sana. Kita jangan. Kita harus bikin negeri kita yang tertib. Makanya GovTech itu, digitalisasi itu kunci. Saya ulangi, GovTech itu adalah kunci. Kita udah hilirisasi, udah ini semua kita masuk terus. Ini e-katalog, nggak boleh berhenti. Masih terus kita perbaiki di sana sini. Kalau sempurna ya pasti belum lah. Oh sempurna kalau di sorga aja nanti. Siapa yang mau ke sorga duluan silakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayo kita lanjutkan sukses story kita ini. Negara lain lihat Kenya kemarin mengkopi 100% e-katalog kita. Presiden Ruto-nya itu bilang ke saya, kami tiru Indonesia. Waduh. Jadi ada yang niru kita banyak. Dan ada teman-teman saya dari negara lain, tetangga kita bilang, wah Indonesia itu berubah hari ini. Ada teman saya kemarin investor untuk bikin bikin semiconductor. Dia investasi di India. Dia bilang saya datang di Jakarta, itu luar biasa sekarang perubahannya. Ada lagi teman saya datang investor juga semiconductor dari Taiwan. Dia bilang di airport penerimaan kita jauh lebih efisien daripada waktu yang lalu. Mungkin lebih baik dari Taipei. Dia bilang. Jadi banyak perubahan, tapi yang kurang ya masih banyak juga. Ya terus kita perbaiki ini semua. Saudara-saudara sekalian, itu dari saya dan sekali lagi terima kasih kepada Pak Agus yang telah menyelenggarakan ini luar biasa. Lihat aja hotel ini kan semua ini buatan dalam negeri. Bisa. Ya jadi saya berharap kita semua harus bangga jadi orang Indonesia. Ya kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun, jangan kritik merasa semua jelek. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia ini. Pindah aja ya kan? Saya suka kesel juga kadang-kadang bilang ini kurang Allah. Aku tanya juga, saya lihat sekarang dulu waktu dia jadi pejabat apa kerjanya tak jelas juga. Kan sekarang jejak digital kamu kan kelihatan. Jangan sombong lah kau bicara-bicara kritik kau you have done nothing. Atau mungkin dari round kau juga mencuri waktu kau menjabat. You have done nothing. Kita pejabat-pejabat itu harus berikan contoh seperti Pak Jokowi. Dia berikan teladan. Ya kita semua dalam kelas kita masing-masing, posisi kita masing-masing kita harus kasih contoh. Ya seperti saya lama 22 tahun saya di Kopassus. Ini saya jelek-jelek saya pernah force speed di tim-tim itu. Force speed itu tahu nggak orang paling depan patroli. Yang peluang saya mati dengan si prajurit saya sama. Saya ngalamin itu. Nggak ada bulletproof. Sekarang bulletproof saya bilang sama Kasat itu. Li, kalian pakai bulletproof itu di Papua itu. Aku nggak pernah pakai bulletproof itu selama berapa tahun. Ya, haleluya nggak mati-mati saya bilang. Jadi apa yang mau saya katakan, semua itu ada zamannya. Semua ada zamannya. Karena kita memberikan contoh, prajurit kita tuh menganggap, wah, kalau dulu di Kopassus itu bilang, wah, itu komandan ada isimnya. Isim itu bahasa Sunda itu apa tuh, Bu? Ada jimatnya gitu. Jimat apaan? Itu yang saya bilang sama Kasat, ada lindung tinjau, lindung tembak. Ada gerakan perorangan. Itu aja kau bikin. Sekarang ada kalian drones, ada directed finder. Kau bisa menjejakin musuhmu. Sehingga sekarang operasi militer di Papua, hasilnya itu sangat bagus. Dan kemudian dibikin operasi teritorial, uang, dana yang untuk misalnya ke Papua daerah terpencil yang ada di Bappenas, ya suruh aja TNI itu bikin air, bikin sumur, bikin pertanian, pasti sampai di sana. Nggak akan mungkin dicuri di tengah jalan.
TNI itu kan gampang itu. Ya kalau kau berhasil nanti kau ya sudah kau promosi ke sana gitu. Ya udah dia langkah tegak pasti kerjain itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayolah kita sama-sama, kita kompak, Pilpres sudah selesai, jangan lagi ada nomor-nomor sana nomor situ. Itu kan presiden ya sudah terpilih presiden sekarang, ya kita bantu presiden terpilih untuk kita maju ke depan. Ya, maju ke nanti 5 tahun lagi kita tempur lagi yang mau pilih presiden. Silakan lagi, tempur ya kan? Lagi. Saya udah nggak ikut-ikut tempur-tempur itu. Ya. Tapi setiap 5 tahun itulah demokrasi, itulah pesta demokrasi. Jangan karena itu kita jadi musuhan, malah menghambat program-program yang sudah kita buat ini. Betul, saya titip betul sama kalian semua. Betul. Ya, itu aja dari saya. Sekali lagi terima kasih pada Pak Agus dengan tim yang sudah membuat ini hebat. Pak Gubernur terima kasih, dan pada semua yang terlibat langsung tidak langsung membuat program ini bagus. Dan saya berharap tahun depan ini tahun ketiga ya. Tahun ketiga kita ini tetap tambah baik lagi dari hasil belanja dalam negeri ini. Waduh, teman-teman, itulah tadi ya penjelasan dari Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Menko Marves, teman-teman. Ini Pak Luhut kesel juga sepertinya sama orang-orang yang selalu mengkritik tapi ya, menganggap semuanya jelek gitu, nggak ada kebaikannya pemerintah ini. Tapi ya, iya teman-teman. Kalau kalian mengkritik, ya puji dong yang bagus-bagus. Harus seimbang gitu, harus objektif. Kalau ada kebijakan yang buruk kita kritik, kalau ada kebijakan yang bagus kita apresiasi. Ya ini harus dilakukan. Ya memang PR bangsa kita tuh jarang bisa mengapresiasi kinerja seseorang, teman-teman. Jangan karena pemerintah. Rekan kerja aja kadang ya nggak bisa mengapresiasi gitu. Dan ini yang menjadi ironi, teman-teman. Ya, dan juga tadi Pak Luhut mengatakan ya, you have done nothing. Waduh, ternyata dulu kau menjabat ya mencuri juga, teman-teman. Wah, ini emang sepertinya Pak Luhut udah marah besar ya dengan para pengkritik-pengkritik yang gak jelas ini, teman-teman. Yang tidak memiliki dasar, yang hanya mengkritik dan mengatakan semua jelek dan tanpa melakukan ataupun tanpa mengapresiasi kerja-kerja positif yang telah dilakukan pemerintah. Itu tidak fair juga, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.